Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Letakkan tanggamu di hatimu. Tutup mata. Tuhan, kami di sini sekarang di hadirat-Mu. Dan kami buka hati kami padamu, Tuhan. Karena hanya Engkau bisa hidup di dalam hati kami. Engkau adalah sumber sukacita, Tuhan. Sumber keselamatan. Oh, kami tidak ada kedamaian tanpa hadirat-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus saya minta di saat ini, semoga Roh Kudus-Mu datang oleh pertemuan ini dan memberkati semua orang akan partisipasi pertemuan ini. Tuhan, saya mau meneru pertemuan ini di tanggamu, dan saya minta di saat ini berkatilah umat-Mu, perbarui mereka, Tuhan. Oh Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak bisa hidup. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak ada sukacita, kuasa. Kami tidak ada terang-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, so datanglah di saat ini. Oh Tuhan, semoga hadirat-Mu penuh hati kami. Aleluia. Oh, kami mau nikmat hadirat-Mu. Kami mau menerima Roh Kudus-Mu di dalam pagi ini. Perbarui kami, Tuhan. Oh, di saat ini kami di sini, kami berdoa dan puasa di hadirat-Mu. Dan kami minta Tuhan, kebangkitan gereja-Mu, kebangkitan hidup mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, saya minta di saat ini, datanglah dan perbarui umat-Mu, Tuhan. Perbarui semua orang di sini, karena semua orang di sini perlu menerima kuasa-Mu, perlu menerima Roh Kudus-Mu. Kami perlu menerima keselamatan-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, memberkati umat-Mu. Oh Tuhan, saya minta memberkati gereja de Indonésia, Tuhan. Karena setiap kali kami berdoa pada kebangkitan gereja-Mu, gereja-Mu adalah orang akan datang di gereja sini di Grogol. Dan Tuhan, di seluruh, my God, seluruh Indonésia ada orang perlu, orang membutuhkan firman-Mu. Oh Tuhan, sou kebangkitan gereja-Mu sini di Jakarta. Berkatilah jemaat-Mu de Jakarta. Dan buka jalan pada kami di seluruh província de Bogor, Tuhan. Kami mulai cabang de Bogor, berkat cabang de Bogor, Tuhan. Kirim banyak orang, Tuhan. Kirim banyak orang membantu kami untuk mencapai jiwa de Bogor, jiwa. Berkat mereka, berkat orang datang di pertemuan sábado lalu, Tuhan. Semoga mereka kembali untuk pertemuan dekat, pertemuan di masa lalu. Oh Tuhan, dan kirim banyak orang lain, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dan berkatilah Tuhan, berkatilah Tuhan gereja-Mu. Buka jalan de Becas, Tanqueirão, de Depok, de Batã, de Bandung, de Surabaya, de Medan, de Pecambaru, de Denpassar, de Semarã, de Cupã, de Flores, de Solo, de Odiacar, Macassar, Balikpapan, Jayapura, Tuhan, Engkau bicara di Kadua atau Tigal, Baniacoran, setuju apapun mereka bertanya di dunia, kamu akan setuju di dunia. Dan setuju dengan kami, Tuhan, karena kami di dunia, kami setuju gereja Indonésia, essa Indonésia akan bertumpu, Tuhan, bertumpu, dan semua orang akan menerima kesempatan untuk keselamatan. Ah Tuhan, gereja de Grogol akan bertumpu, dan gereja de Bogor bertumpu, dan kami akan buka cabang-cabang lain, Tuhan. Di tahun ini kami akan buka cabang-cabang lain, Tuhan Yesus. Special Word gereja. Oh Tuhan, membantu kami dan kirimkan pekerja pada
pada gereja mu Tuhan, kiringkan Tuhan Yesus, karena saya tahu Tuhan ada banyak orang mau melayanimu Tuhan Yesus. So kiringkan banyak pekerja-pekerja pada gerejamu, tuayamu sangat besar Tuhan, tapi Tuhan pekerja kecil tidak ada banyak Tuhan. So kiringkan Tuhan Yesus, baptisan umatmu dengan jemaatmu dengan Roh Kudusmu, dan gunakan hidup mereka untuk mencapai jiwa hilang Tuhan Yesus. Tuhan, dan berkatilah hidup kami, perbarui hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, kami perlu kuasamu, kamu perlu keselamatanmu, kamu perlu Roh Kudusmu Tuhan. Oh semoga Roh Kudusmu datang Tuhan, dan perbarui umatmu. Oh Tuhan, datanglah dan bersinar Tuhan Yesus, bersinar terangmu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami minta Tuhan, karena Engkau sangat indah Tuhan, Kau sungguh indah. Ku mau melihat wajah-Mu, ku mau melihat wajah-Mu ketika Engkau di tempat ini, karunia mengisi jiwaku, karunia mengisi jiwaku. Tuhan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah. Ku mau melihat wajah-Mu, ku mau melihat wajah-Mu ketika Engkau di tempat ini, karunia mengisi jiwaku. Tuhan, nyalakan api-Mu yang pernah membara dalam diriku, yang pernah membara dalam diriku. Datang dan bersinar, perbarui kasih pertamaku. Tuhan, nyalakan api-Mu yang pernah membara dalam diriku, yang pernah membara dalam diriku. Datang dan bersinar, perbarui kasih pertamaku. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Kau sungguh indah. Ku mau melihat wajah-Mu, ku mau melihat wajah-Mu ketika Engkau di tempat ini, karunia mengisi jiwaku. Tuhan, nyalakan api-Mu yang pernah membara dalam diriku, yang pernah membara dalam diriku. Datang dan bersinar, perbarui kasih pertamaku. Datang dan bersinar, perbarui
kasih pertamaku. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, perbarui hidup kami, perbarui gerejamu, perbarui hamba-hambamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Lagi bersama Tuhan Yesus, perbarui hidup saya dan perbarui gerejamu de Indonésia. Perbarui essa eu de Indonésia. Dan Tuhan Yesus gunakan hidup saya untuk mencapai semua orang masih di dunia, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kamu sudah diberkati. Amin. Puji Tuhan. So hari ini kami akan terus dengan pelajaran Alkitab 5 pintu roh jahat bisa masuk. Amin. So kenapa kami ada di pelajaran ini setiap hari Rabu? Karena jika kami berdoa tapi tidak pinta tutup untuk setan masuk di hidup kami, doa kami tidak akan bekerja. Ada banyak orang mereka di gereja, tapi hidup mereka tidak bersinar kemuliaan Tuhan, karena iblis masih bekerja, né, di dalam hidup mereka. But kenapa iblis masih bekerja di hidup mereka jika mereka ada di gereja? Kenapa mereka terus menderita di tangan iblis? Karena mereka tetap pintu di hidup mereka masih buka pada Tuhan Yesus, dibuka pada iblis. Kami harus tutup pintu ini, dan kami akan mencegah iblis akan bekerja di dalam hidup kami. Amin. So setiap hari Rabu kamu akan berbicara tentang pintu ini. Kami sudah bicara tentang tiga pintu. Amin. Pintu pertama telinga. Pintu kedua mulut. Mata. Ya. Pintu ketiga mulut. Benar? So hari ini kami akan berbicara untuk pintu keempat. Pintu keempat apa? Hati. Setan suka masuk di pintu ini. Banyak orang buka pintu ini besar pada iblis. Hati adalah alasan banyak Kristen menderita. Pintu adalah besar pintu. Hati adalah besar pintu setan masuk di banyak Kristen. Alkitab berkata di Yeremia 17. Mari kita melihat apa yang Alkitab berkata tentang hati. Alkitab berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah apa? Membantu, né? Siapakah yang dapat mengetahuinya? So, Alkitab berkata, hati kami adalah apa? Licik. So, kami tidak bisa percaya di suara licik. Kamu bisa lihat ada banyak lagu bernyanyi seperti ini. Mendengar suara di licik di hatimu, mendengar suara di hatimu, ikuti suara di hatimu. Bukan, karena Alkitab berkata hati apa? Licik, sangat licik. So kami tidak percaya ini, tidak bisa.
Ini hatinya sudah membatu, batu. So hati kami tidak percaya, tapi banyak Kristen mendengar suara hati mereka. Banyak Kristen membelu banyak Kristen mengambil keputusan yang dimimpin oleh hati mereka. Banyak. Sebab ini hidup mereka hancur. Banyak. Sobat, oke. Dan apa arti hati dari sudut pandang Alkitabiah? Itu adalah sumber apa? Perasaan, pusat emosi. So hati adalah pusat emosi kami. Bahayanya ada pada kecenderungannya untuk menimpai kesombongan, kebohongan, korupsi, kesombongan, keserakahan, kebencian, sakit hati, nafsu di antara kecenderungan buruk lainnya. So hati kami tidak bagus. Karena hati kami tidak bagus, karena kami semua orang lahir dengan hati dari dunia. Setelah Adam dan Hawa berdosa, manusia lahir dengan hati apa? Hati korup, hati penuh dengan berdosa, penuh dengan dosa. Dan di Amsal 28 Alkitab berkata, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang apa? Bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. So kamu bisa lihat, saya bijak jika saya tidak apa? Mendengar suara di hati saya. Semua orang bijak jangan mendengar emosi mereka. Semua orang bijak mendengar firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan bicara pada saya, ini saya akan lakukan. Tapi saya tidak ikuti semua emosi saya berbicara pada saya. Apa yang kata-kata hati bicara pada saya secara spesial di hati di saat menderita. Menyerah, tidak ada solusi. Tidak orang sukamu. Kamu lahir untuk menderita. Tuhan tidak sukamu. Ada kutukan di hidupmu. Mungkin Tuhan berkutukanmu. Banyak orang menderita suara hati mereka, dan mereka hidup di kehidupan di menderitaan. So, tapi Alkitab berkata, jika orang bijak, orang ini tak pernah akan mendengar suara hati. Amin. Banyak orang Kristen menjadi bodoh dan bahkan kehilangan keselamatan karena terjun ke dalam dosa dengan apa? Mendengarkan suara hati. Banyak. Mereka mencampurkan iman dengan perasaan. Iman ini apa? Emosional. Banyak orang emosional. Banyak orang biarkan. Tunggu. Maaf karena suara sana. So, banyak orang Kristen menjadi bodoh dan bahkan kehilangan keselamatan karena terjun ke dalam dosa
dengan mendengarkan suara hati. Mereka pegang purkam, macam purkam, iman dengan perasaan. Iman ini apa? Emosional. So banyak orang mereka marah. Kamu tahu jika kami marah, kami tidak pikir, ya no. Banyak orang banyak orang hancur hidup mereka karena mereka mengambil keputusan karena mereka marah, yes or no? Banyak orang mereka merasa depresi, mereka sedih, dan mereka pikir, oke, saya akan bunuh diri. Dan mereka bunuh diri, kenapa? Mereka biarkan emosi kontrol mereka. Mengerti? Iblis telah menyeret banyak orang, memengaruhi mereka untuk membuat keputusan berdasarkan perasaan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, penzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan apa? Hujat. Wow, hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan apa? Orang. Ini katakan di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri dia bicara ini. Né? Karena semua alasan dunia seperti ini karena apa? Banyak orang mengambil keputusan oleh emosi mereka, oleh hati mereka. Sebab ini Adam menderita. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga hati seperti yang dikatakan kitab suci? Aku tak berkata, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:2-3. So, aku tak berkata, bicara pada kami harus lindungi hati kami. So, tidak biarkan emosi kami kontrol hidup kami. Anda perlu dilahirkan kembali. So, hanya solusi untuk hati ini adalah orang ini apa? Dilahirkan kembali. Kenapa orang bisa dilahirkan kembali? Di saat dia bertobat dari dosa dia dan apa? Meninggalkan dosa dan datang pada hadirat Tuhan. Amin. Orang meninggalkan dosa, memulai ikuti Tuhan Yesus dan menerima apa? Baptis Roh Kudus. Amin. So, kelahiran baru adalah penggantian hati dan bumi adamik dengan hati spiritual. Hanya Roh Kudus yang dapat melakukan transplantasi ini ketika ada penyerahan yang tulus kepadanya. Apa yang terjadi di dunia? Jika orang ada masalah di hati, mereka ada apa? Transplante, operasi. Mereka lakukan operasi dan merubah hati, dan orang akan donasi hati pada dia dan dia menerima hati dia, dan banyak orang bicara, oh, kamu menerima hidup yang baru, ya, sama secara spiritual. Tetap saya masih ada hati penuh dengan dosa. So, hidup saya tak pernah akan menerima keselamatan. Saya selalu akan gagal. Tapi di saat saya bertobat dari dosa saya dan memberikan hidup saya pada Tuhan Yesus dan meninggalkan dosa, Tuhan Yesus lakukan espírito operasi dari hati dia. Dia lepaskan hati batu, hati dari dunia, dan memberi kepada kami hati seperti hati Tuhan Yesus. Amin. Sama jenis hati Tuhan Yesus.
Ni sangat perlu. Anda perlu dilarikan. Kelahiran baru adalah penggantian hati dan bumi adamik dengan hati spiritual. Hanya Roh Kudus yang dapat melakukan transplantasi ini ketika Anda ada penyerahan yang tulus kepadanya. Hati harus berada di bawah ketaatan pada firman Tuhan. Jika kita membiarkan dia lepas untuk memutuskan, dia akan menipu kita secara fisik, hati ada di bawah kepala, so harus exercise, yes or no? Ketika arahan datang dari Tuhan, itu melewati kepala, akal iman yang cerdas. Amém? Sebab ini pertemuan di setiap hari Jumat, nama ini adalah apa? Sekolah iman yang cerdas. Karena Tuhan memberi kepada kami iman yang cerdas. Banyak orang ada iman, tapi iman mereka iman yang emosi. Iman dengan emosi tidak bisa bekerja. Iman harus bekerja dengan apa? Cerdas. Yes or no? Bukan melalui hati. So, tidak semua yang kita rasakan disetujui oleh firman Tuhan. Gairah orang yang sudah menikah, misalnya untuk orang lain yang bukan pasangnya, mungkin ada di dalam hatinya, tetapi tidak disetujui oleh Tuhan. Benci seseorang yang telah menyakiti Anda mungkin ada, tetapi itu tidak disetujui oleh Tuhan. Amin. So banyak orang ada marah, banyak orang ada banyak salah emosi di hati mereka. Banyak orang ada kebencian, yes or no? Kebencian. You see, di setiap aksi, kamu ada, Tuhan melihat the intention of the heart. Dia lihat, apa yang orang ini mau dengan hati ini. Kenapa orang lakukan ini? So, banyak orang hati mereka tidak kotor karena mereka kehendak dari hati mereka tidak bagus. Tak bagus. And then lagi, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Amin. So saya harus setiap hari, jika saya mau ikuti Tuhan, saya harus lihat tidak untuk kehendak dari dosa, dari hati saya, dari daging saya. Menyangkal diri sendiri berarti membuang semua perasaan kotor di dalamnya. Bayangkan apa yang akan terjadi pada organisme kita jika fezes, popok, apa nama? Bahwa kamu tahu. Tidak dikeluar. Kenapa kami datang di toilet? Karena kami harus lepaskan apa kotor ada di dalam perut kami. Apa yang terjadi jika kami tetap ini di tubuh kami? Kami akan menjadi sakit. So banyak orang tetap dalam hati mereka banyak salah yang perasaan yang salah. Banyak orang tidak bisa kontrol daging mereka. Banyak orang tidak bisa kontrol hati mereka juga. So kami harus meninggalkan. Saya harus
lepaskan semua dosa di hati saya, semua kehendak ini yang salah dari hati saya. Mengerti? Dan oke. So kita akan menjadi korban penyakit yang mengerikan dan mematikan. Begitu pula dengan kehidupan spiritual. Amin. So kami harus lakukan ini. Dan jika kita menjaga hati yang kotor, kita akan mati secara rohani dan kita tidak akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. So only hanya kami akan melihat Allah jika hati kami bersih, jika hati kami ada koneksi dengan Tuhan, jika kami menerima apa? Beri yang hati. Kami harus menerima hati yang baru, hati yang baru. Amin. Ini jenis doa kami akan lakukan hari ini. Kami akan doa, Tuhan, saya mau menerima hati yang baru. Ya Tuhan, saya tidak tetap jenis hati saya. Saya ikuti karena saya menderita karena saya ikuti kehendak di hati saya. Hari ini saya menderita karena saya mendengar suara hati saya. Hati saya bicara lakukan ini, dan saya lakukan ini. Ya, banyak orang sampai hari ini mereka menderita. Tapi untuk semua masalah ada solusi. Pendeta, sekarang saya menderita karena di masa lalu saya ikuti hati mereka. Ya, kamu ikuti hatimu, sekarang kamu menderita. Tetapi jika kamu merubah berjalanmu, jika kamu dari hari ini putuskan, oke, dari hari ini saya hanya ikuti suara Tuhan. Saya akan meninggalkan dosa, saya akan berhenti dosa, saya bertobat, saya akan merubah. Dan meskipun kamu lakukan banyak hal-hal yang salah di masa lalu, Tuhan akan lupa tentang masa lalu dan memberikan pada kami baru yang masa depan yang baru. Amin. Masa depan yang baru. Ini sangat penting ini. And then ketika sekarang saya putuskan ikuti Tuhan, Tuhan akan bekerja padamu. Dan mungkin saya hancur orang lain, Tuhan akan bekerja pada saya. Mungkin saya hancur keluarga saya, mungkin saya hancur teman-teman saya, mungkin saya hancur saya sendiri, hidup saya sendiri. Tuhan akan membantumu untuk merubah situasi ini. Amin. Tapi langkah pertama untuk hidup yang baru adalah apa? Hati yang baru. Hati yang baru hanya bisa datang di hari saya bertobat dari dosa saya meninggalkan dosa saya dan memberikan hati saya seluruh persen pada Tuhan Yesus dan patuhi hidup dia. Amin. Ini sangat penting. Sekarang kami akan berdoa, oke? Kami akan minta Tuhan, kamu akan minta, saya akan minta Tuhan, saya mau apa? Hati yang baru. Amin. Silakan berdiri, letakkan tanganmu di hatimu di saat ini. Tuhan akan memberikan pada kami hati yang baru dalam nama Yesus Kristus. Aleluia. Beri aku hati yang baru. Beri aku hati yang baru. Tuhan, sentuhlah hidup dan jiwaku. Tuhan, sentuhlah hidup dan jiwaku. Jiwaku sedih.
jiwaku sedih, meminta penggampunanmu. meminta pengampunanmu. Beri aku hati yang baru. Beri aku hati yang baru. Aku perlu mendengar suaramu. Aku perlu mendengar suaramu, Mengatakan anak aku di sini. mengatakan anak aku di sini. Aku butuh kasihmu. Aku butuh kasihmu Dalam jiwaku. dalam jiwaku. Beri aku hati yang baru. Beri aku hati yang baru. Perbarui aku Tuhan. Perbarui aku Tuhan. Rangku aku dengan Rangku cintamu. aku dengan cintamu. Libatkan aku Roh Kudus. Libatkan aku Roh Kudus. Hidupku dan jiwaku. Hidupku, jiwaku. Perbarui aku Tuhan. Perbarui aku Tuhan. Rangku aku dengan cintamu. Rangku aku dengan cintamu. Libatkan aku Roh Kudus. Libatkan aku Roh Kudus. Di altaraku menyerahkan Di hidup. altaraku menyerahkan hidupku. Oh Tuhan, ya kami mau mendengar suaramu hanya tidak bukan mendengar suara di hati kami. Membantu kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Menyanyi sekarang aku perlu mendengar suaramu. Aku perlu mendengar suaramu. Mengatakan anak aku di sini. Mengatakan Anak aku di sini. Aku butuh kasihmu. aku butuh kasihmu Dalam jiwaku. dalam jiwaku. Beri aku hati yang baru. Beri aku hati yang baru. Perbarui aku Tuhan. Perbarui aku Tuhan. Rangku aku dengan Rangku cintamu. aku dengan cintamu. Libatkan aku Roh Kudus. Libatkan aku Roh Kudus. Hidupku dan jiwaku. Hidupku, jiwaku. Perbarui aku Tuhan. Perbarui aku Tuhan. Rangku aku dengan Rangku cintamu. aku dengan cintamu. Libatkan aku Roh Kudus. Libatkan aku Roh Kudus. Di altaraku Di menyerahkan hidupku. altaraku menyerahkan hidupku. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Datanglah Tuhan dan perbarui hidup kami. Merubah hati kami. Haleluya. Sekarang berbicara dengan Tuhan Yesus. Berbicara dengan Dia. Oh Tuhan, hati kami tidak ikuti hati kami, karena hati kami tidak bagus Tuhan. Oh Tuhan, Alkitab berkata hati kami sangat licik Tuhan Yesus. Oh Tuhan, bagaimana kami bisa ikuti hati licik? Bukan Tuhan, tapi banyak orang masih ikuti suara kehendak di hati mereka. Sebab ini hidup mereka ada banyak menderita. Tapi Tuhan, dari hari ini kami mau berhenti ikuti suara hati kami. Kami mau ikuti suara-Mu, suara di firman-Mu. Oh Tuhan, datanglah dengan air-Mu dan bersih hati kami. Bersihlah hati kami. Haleluya. Oh, merubah hati kami. Lepaskan dari kami hati yang batu. Memberi kepada kami hati sama hati Engkau ada, Tuhan. Hati yang spiritual, hati dari surga, Tuhan. Oh Tuhan, datanglah. Sekarang teman-teman saya berbicara dengan Tuhan. Jika kamu berdosa dan bicara dengan Tuhan, Tuhan, saya berdosa, ya, mengaku dosamu pada Tuhan. Tuhan, saya lakukan ini, tapi sekarang saya bertobat. Saya mau merubah hidup saya. Saya hancur, saya dan banyak orang, karena saya mengambil suara di
hatimu, tapi sekarang saya mau ikuti hatimu. Haleluya. Oh ya, teman-teman, saya berbicara dengan Tuhan. Berbicara sekarang. Berbicara dengan Dia. Buka mulutmu, buka hatimu. Minta Dia, Tuhan, perbarui saya. Saya minta Tuhan, ubah hati saya, ubah jiwa saya. Saya perlu keselamatanmu. Oh Roh Kudus, datanglah Tuhan. Mungkin orang ini pikir hidup saya sudah hancur, tidak ada solusi. Ada banyak orang sekarang Tuhan, mereka mendengar khotbah ini. Sebelum khotbah ini mereka pikir, oh hidup saya tidak ada solusi. Mungkin ini terbaik para saya jika saya bunuh diri. Ada banyak orang mereka sudah berhenti hidup karena hidup mereka ada hanya menderita, tapi alasan untuk menderita mereka adalah hati mereka. Oh Tuhan, tapi di saat ini orang ini mengerti dan memutuskan untuk bertobat. So, di saat ini Engkau datang dan Tuhan Yesus merubah hati mereka. Haleluya. Haleluya. Engkau merubah hati mereka. Tuhan merubah hatimu sekarang. Tuhan merubah hatimu. Haleluya. Dia merubah hatimu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus, menerima hati seperti hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan membawa transformasi dari hatimu sekarang. Dia lakukan operasi dalam hatimu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Oh, sekarang angkat tangan di sorga dan berbicara, datanglah Roh Kudus. Saya menyerah seluruh hidup saya padamu. Saya menyerah seluruh hati saya padamu. Haleluya Tuhan. Di saat ini saya mau menerima hati yang baru. Haleluya. Menerima sekarang hati yang baru. Hati sama hati Tuhan. Haleluya. Tuhan membawa transformasi di dalam hatimu sekarang. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dia merubah hatimu. Dia merubah hatimu sekarang. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Seputih salju. Seputih salju. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti dirimu. Seperti dirimu. Engkau penjuru. Ku tanah liat. Ku tanah liat. Bentuk jadikan. Ingin kulihat. Ubah hatiku. Ubah hatiku. Seputih salju. Seputih salju. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti dirimu.
Ya dalam nama Yesus Kristus menerima hati yang baru sekarang. Aleluia. Roh Kudus bekerja di dalam jiwamu, menerima hati yang baru dalam nama Yesus Kristus, menerima keselamatan. Ya Tuhan Yesus, ampuni hatimu sekarang. Dia ampuni dosamu sekarang. Ya, dia ampuni dosamu. Dia bicara padamu, saya ampuni dosamu. Pergi dan tak pernah dosa lagi. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan, untuk keselamatan Engkau memberikan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Lagi bersama saya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hidup saya. Tuhan Yesus, terima kasih karena dari hari ini saya akan memulai hidup yang baru. Karena di dalam saya menerima satu hati yang baru. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kamu ada hati yang baru. Amin. Percaya ikuti Tuhan. Percaya lakukan kehendak Tuhan. Amin. Karena jika kamu lakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan selalu hormatimu dan berkatmu. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. So, hari Jumat kami akan berterus dengan doa berantai di Mawar Berkat. Kamu menerima bawar? Tidak, bukan. Kamu lupa di rumahmu. So, membawa mawarmu hari Jumat. Pendek buat mawarmu sudah hancur. Tidak apa-apa membawa ini. Okay? Karena ini tujuan. Karena mawar adalah simbol pengorbanan Tuhan Yesus di mana? Di kayu salib. So, di saat mawar masuk di rumahmu, ini memulai bersih rumahmu dari semua kejahatan. So, kamu harus membawa mawar di gereja dan kami akan hancur kutukan ini. Amin. So, hari Jumat kamu masih ada mawar? Masih ada? Oh Tuhan. Oke, saya akan memberikan mawar padamu. Kamu akan ambil itu rumahmu. Tapi di Jumat depan kamu harus membawa kembali. Okay? Karena mawar adalah simbol pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kami akan terus bicara tentang 7 elemen adalah simbol pembebasan. Amin. Aku tak berkata, aku adalah bunga mawar sarom, bunga bakung di lembah. Amin. Puji Tuhan. Okay. So ini hari Jumat. So jangan lupa, bila pagi atau malam. Dan hari Minggu kamu tahu kamu akan terus berdoa pada kamu menerima berkat, ya, no? Kami akan berdoa pada keluargamu, benar? Berdoa pada keluargamu, tapi saya harus merubah ini. Tunggu sedikit, saya harus merubah. So, kami akan berdoa pada keluargamu, kami akan terus berdoa dengan botol, ya, no? Tapi kami adalah di bulan Maret, bukan bulan Februari. Bulan Februari sudah akhir, ya, não? Da akhir. So, kami di bulan Maret. Bulan Maret, manifestasi Roh Kudus adalah apa? Roh pengertian. Aman, roh pengertian. So, kami akan terus, okay? So, dan hari Minggu kami akan juga ada perbekatan perpuluhan.
Apa yang terjadi di saat kamu menjadi setia pada Tuhan di persepuluhanmu? Tuhan berkat kewangan hidupmu. Karena di tindakanmu, kamu memberikan pada Tuhan Yesus pertama 10% de semua uang datang di tanganmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tuju kepada Tuhan. Tuhan, kamu apa? Pertama di hati saya. Ao que está bem assim, cegueira setelah perintah ini terciar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. So, Israel di masa lalu, mereka selalu memberikan persepuluhan. Sebab ini Israel adalah kaya negeri yang kaya. Yes, karena mereka memberikan persepuluhan. Ao que está berkata di Maleaki, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenda haraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. So, jika saya setia pada Tuhan di persepuluhan, Tuhan bicara pada saya, ujilah aku, firman Tuhan semesta lah. Apakah aku tindak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. So Tuhan Yesus berjanji penuh kami dengan berkat dan juga dia menghardiki roh jahat bekerja di kewangan hidup kami. Banyak orang bekerja keras, tapi mereka tidak ada solusi karena roh jahat bekerja di dalam hidup mereka karena mereka tidak setia di persepuluhan. So di saat saya menjadi setia di persepuluhan, Tuhan menghardiki roh penderitaan di kewangan hidup saya dan dia buka jalan dan berhasil hidup saya. Amém? Então, de domingo ini kami akan urapan semua orang setia di persepuluhan dan kami berseru Tuhan berhasil umatmu. Amém? Jika kamu mau menjadi setia di persepuluhanmu, mungkin kamu bicara pendeta, but saya tidak ada gaji, saya tidak ada pekerjaan. Meskipun situasi tidak bagus, meskipun kamu tidak ada uang, tapi di hatimu kamu bisa gunakan janji pada Tuhan. Tuhan, saya tidak ada apapun. Saya ada zero. Kosong. Saya tidak ada uang, saya tidak bekerja. Tapi dari hari ini saya putuskan menjadi setia padamu di persepuluhan. Saya tidak ada apapun. Kamu tahu, kosong percent dari kosong, 10% dari kosong adalah apa? Kosong. Yes, no? Tapi meskipun kamu tidak ada kosong, karena kamu berjanji di hatimu menjadi setia pada Tuhan, Tuhan akan memulai memberkati kewangan hidupmu. Tentu saja di saat apapun uang datang di tanganmu, sebelum kamu gunakan uang ini, apa yang kamu harus terjadi? Kamu harus berikan kepada Tuhan Yesus pertama apa? 10%. Misalnya saya ada kosong, saya tidak ada uang, saya ada pekerjaan, dan saya lakukan janji pada Tuhan, saya tidak ada uang, saya pengangguran, saya ada hutang, saya menderita di kewangan kami. Tetapi dari hari ini saya berjanji padamu, jika kamu berkati saya, sebelum saya gunakan iman saya akan berikan padamu 10% dari uang ini. Amin. So saya sudah dibawa berkat Tuhan. Dan misalnya orang datang pada saya, saya ada 10.000 padamu. Apa yang persepuluhan, apa yang 10% dari 10.000? 1.000. Mesmo 1.000 kecil, masih kecil, menjadi setia.
Karena Tuhan sudah lihat pada jika persepuluhanmu adalah banyak atau kecil, dia mau kesetiaanmu. Amém? Jika kamu menerima 100 ribu dan apa yang 10% dari 100 ribu? 10 ribu. Amém? Jika kamu menerima 50 ribu, apa yang 10%? 5 ribu. Sebelum meskipun ini kecil, tak apa-apa, hormati Tuhan, okay? Dan Tuhan akan memberkati. Dan kamu ambil uang ini, kamu akan letakkan ini di dalam amplop. Kamu harus lakukan seperti ini, dalam amplop. Oke. Sini persepuluhanmu. Sini di tengah ini ada apa? 9%mu kamu masih ada, né? 90%, right? Sini apa? 10%. Sini 90%. Ini memilih apa? Tuhan. Ini memilih memilih Anda. Dan kamu harus beda, Tuhan. Di sini ada 10% saya. Sekarang Tuhan, saya mau menerima persepuluhan pada saya padamu. Tapi Tuhan, saya minta berkatilah 10% saya ada, karena ini gaji saya, ini saya gunakan ini. Berkat ini, dan Tuhan akan berkat. Dan pasti kamu akan melihat Tuhan mau multiplikasi, né? Uangmu. Dan kamu bisa membawa di igreja persepuluhanmu. Penebas saya tidak percaya ini bisa terjadi. Aku tak berkata apa? Uji. Banyak orang tidak percaya, tapi saya bicara pada mereka. Uji. Jika tidak percaya, jika kamu lakukan ini dan tak pernah terjadi, karena mungkin Tuhan Yesus tidak menghendaki yang salah. Tapi jika firman Tuhan benar, kamu akan uji, kamu akan melihat menyediakan Tuhan di hidupmu. Amém? Dalam nama. So, jika kamu bukan ada persepuluhan, nanti kamu bisa ambil, kamu mau menjadi. Okay? Dalam nama Yesus Kristus. Mengerti? Amém. Puji Tuhan. Okay, sekarang kami akan pulang dengan Tuhan, tapi Tuhan Yesus akan datang bersama kami. Amém? Ulangi silakan berdiri, letakkan tanganmu di hatimu dalam nama Yesus Kristus. Dan ulangi bersama saya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat saya menerima hari ini. Tuhan Yesus, saya tahu hadirat-Mu akan datang bersama saya dimanapun saya datang. Dalam nama Yesus Kristus, menyerah hidup saya di tengah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, menyerah hidupmu pada Tuhan, tengah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Kau beri kepadamu. Sekarang hamba-hambamu akan pulang, tapi berkat-Mu akan pulang bersama mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa sekarang. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, adalah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kamu sudah diberkati. Amin. Sampai jumpa hari Jumat. Bye bye. God bless you. Go in peace. Amin. Ya. Tuhan bersamamu selalu.
memberkati.